saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai warga yang baik, saya tidak akan lari, saya tidak akan mengadu, saya tidak akan takut, karena saya tidak merasa salah. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dan disekasihi. Tadi saya baru dapat videonya ceramah Ustadz Somad. Dalam ceramah tersebut dia mengklarifikasi dan dia tidak mengakui bahwa yang dia katakan dalam salib itu ya ada jin kafir dan sebagainya. Dia nggak akui itu bahwa kesalahan. Dia tidak akui itu menista agama gitu loh. Jadi dia nggak akan takut katanya, berhadapan dengan hukum pun dia nggak akan takut. Ya, coba Anda pikirkan dulu. Dan Anda tidak sabar melihat videonya. Jangan lupa ya subscribe dulu, baru tombol lonceng pencet biar notifikasinya jalan, terus like, beri komen. Oke, ini dia videonya. Saya sedang dilaporkan ke Polda karena dianggap penistaan agama. Sudah baca beritanya? Itu saya menjawab pertanyaan untuk intern umat Islam, menjelas pertanyaan tentang patung dan tentang kedudukan Nabi Isa alaihissalam untuk orang Islam dalam Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa diviralkan sekarang? Kenapa dituntut sekarang? Saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai warga yang baik, saya tidak akan lari, saya tidak akan mengadu, saya tidak akan takut, karena saya tidak merasa salah. Anda sudah lihat, Anda sudah dengar apa kata si UAS ini? Dia katakan apa? Jadi waktu itu dia lagi ceramah, ada orang bertanya gitu ya dalam video yang lalu-lalu itu. Ini kan cuplikannya aja. Orang itu bertanya, jemaat itu bertanya, Pak, kenapa kok waktu saya melihat salib itu kok gemetar gitu loh. Jadi si Ustadz Abdul Somad bilang di situ ada jin kafir, bla 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 dan sebagainya. Karena ucapan saudara kita UAS inilah dilaporkan ke Bareskrim. Tapi yang seingat saya itu sebenarnya sudah beberapa bulan yang lalu ya, sudah agak lama itu laporannya. Namun sampai sekarang belum diproses secara maraton atau diproses secara cepat ya. Karena kita pun nggak dapat berita ya gimana prosesnya laporan dari pihak orang Kristen yang tidak senang bahwa si Ustadz Abdul Somad ini menista agama Kristen. Ya, jadi sampai sekarang itu tertutup, jadi tidak transparan. Jadi Ustadz Abdul Somad nggak mengakui itu penistaan agama. Dia bilang, ya itu kan jemaat bertanya, ya saya jawab. Lagi itu kan udah lama. Kok baru diviralkan sekarang? Lah, saudara, kalau kita bandingkan ya dengan Muhammad Kece juga sebenarnya mereka bicara di Zoom khusus untuk orang Kristen. Tapi kan di Zoom itu siapa aja bisa masuk. Dan masuklah orang Islam, bertanya, berdebatlah di sana. Itu kan dialog yang menurut saya akademik, yang ada data-datanya, fakta-faktanya tertulis menurut kitab suci masing-masing. Kalau saya lihat, saya dengar juga pihak Islam juga di situ ada juga mereka ya menista juga sebenarnya. Tapi kan namanya orang dialog kan itu menista nggak menista itu tergantung bagaimana cara pandang orang. Kalau pandangannya cupet ya dianggapnya menista gitu loh. Tapi kalau pandangannya luas ya asal ada dalil-dalilnya dan dia bisa jelaskan, ya itulah hasil pemikiran seseorang, harus dihormati, harus dihargai.
ya setelah selesai dialog ya sampai di situ saja, beres, clear, ya kan? Harusnya demikian, karena kan di dalam pemerintahan kita ini ya tidak ada yang namanya pengadilan khusus untuk mengadili yang penistaan agama, pengadilan agama khusus untuk mengadili penistaan agama. Karena negara kita negara hukum, yang melanggar hukum akan diperhadapkan dengan hukum melalui proses lewat BAP kepolisian sampai kejaksaan seterusnya dan sebagainya. Harusnya kan diperhadapkan dulu kepada pemuka-pemuka agama, berdialog dulu, ya. Si Muhammad Kece ini berdialog dulu. Kenapa Anda berkata, ya, waktu Muhammad berdoa dikerumuni jin, baru dia di situ ngasihkan argumentasinya. Apakah benar-benar di sana ada niat untuk menista, atau memang dia hanya menimba ilmu dan ingin menuangkan ya ilmu yang dia dapatkan lewat pembacaan ayat tersebut, ya. Jadi harusnya begitu. Tapi saya nggak tahu entah konten-konten mana aja nanti yang dijadikan barang bukti gitu ya. Berkaitan dengan si Abdul Somad, ya harusnya sama juga, nggak usah ditangkap dulu. Alasan dia apa di situ? Ada jin-jin itu, ya, jin kafir. Alasannya apa? Mana ayat-ayatnya semua? Kan begitu. Jadi kalau memang ini sudah menista agama, harusnya cepat diproses. Saya ingat udah setahunan kayaknya itu laporannya ya. Saya ingat begitu ya. Malah mau dibela sama Yaya Waloni. Yaya Waloni bilang apa? Biar saya yang dipenjara, jangan adik saya Somad. Akhirnya betul dia dipenjara, langsung dia tumbang sakit. Ya, udah lihat video kemarin kan? Makanya terus ngikuti kita, video-video kita. Jadi Anda bisa terus mengetahui apa-apa yang sedang terjadi. Ya, Anda di rumah saja, kami yang memberitakannya. Kita lihat nih keterangan polisi ini ya. Ya, kemarin dari Baris Krim sudah menerima laporan. Tentunya dari laporan tersebut akan dikaji dulu oleh direktorat yang menangani. Ya, jadi mekanisme laporan kan diterima oleh biro operasional Baris Krim. Dari biro operasional nanti akan mendistribusikan kepada direktur mana yang akan menangani case tersebut. Berarti masih pengaji? Ya, masih melakukan pengkajian. Ya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, ya kalau polisi mengatakan demikian, ya mau diproses, ya proseslah dengan sebaik-baiknya, dengan cepat, supaya rakyat Indonesia ini merasa polisi itu bertindak adil. Kami kan juga rakyat Indonesia, kami juga adalah bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia. Karena itu Pak Abdul Somad, ingat ya omongan Bapak ya, Bapak bilang tidak takut, Bapak akan hadapi semua karena Bapak tidak merasa bersalah, jangan sampai kabur. Karena ini saya dapat berita-berita dari Instagram gitu, dari beberapa sumber, ya mereka sih berasumsi Bapak kabur karena terbang kemana gitu. Padahal itu mungkin asumsi saja ya. Tapi yang jelas jangan sampai kabur, hadapilah ini. Ya, saya minta juga, saya mohon pihak kepolisian ya cepatlah diproses. Karena kan MKC sudah, si Yayawal ini sudah, dan juga si Somad harusnya juga, supaya Bapak polisi-polisi ini semuanya menjadi polisi yang bermartabat, terhormat, karena tidak tebang pilih. Oke, kita berdoa buat si Pak Somad ini, buat polisi, buat Muhammad KC, ya semuanya lah, supaya semua mereka menjalani proses hukum dalam kondisi sehat, jangan sampai ada yang nanti pura-pura sakit pula lagi, kan begitu. Oke, kita doa. Tuhan Yesus, saya berdoa khusus buat Abdul Somad Jama, biar saudaraku ini betul-betul
melakukan apa yang dia ucapkan, dia tidak takut, dia tidak merasa bersalah, berarti dia berani menghadapi proses hukum. Begitu juga pihak kepolisian biar cepat bertindak untuk memprosesnya biar selesai. Begitu juga saudara kami Yaya Waluni yang di rumah sakit saat ini belum bisa dikunjungi oleh beberapa apolkatnya. Tuhan jamah, kuasamu bekerja. Begitu juga Tuhan Yesus, saya berdoa, haleluya, buat Muhammad Kece, Tuhan jamah, Tuhan berikan kesehatan. Kami semua yang ada di channel ini Tuhan berkati, jauhkan dari coronavirus, sehat walafiat. Tuhan Yesus memberkati kami. Dalam nama Yesus yang kudus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin.